Kalau di sebelahnya suaminya atau istrinya, waktu istrinya bilang gini, kita harus menang, suaminya pegang tangannya, iya sayang, cepat kerjain. Ayo bu, tadi saya lihat ibu semangat, kita harus menang, suami pegang, iya sayang. Saya bingung lu, makin tua makin gak mesra, malu, makin tua tuh justru makin mesra, makin tua makin susah jalan kan, mesti gandengan berarti. Ya dong, ya mesti digandeng. Makanya itu dia cinta tidak pernah berubah walau ditelan waktu. Amin. Nah, definisi sederhana dari iman adalah seperti di flyer saudara. Definisinya dikatakan dalam Alkitab, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang jadi dalam bahasa sederhana iman itu pakai bahasa Jakarta ya, gua mau, gua yakin dapet tapi belum dapet. Nah, saudara yakin gak masuk surga? Pasti jawabnya udah di surga? Belum. Berarti saudara beriman masuk surga. Nih pak, gak apa-apa ya gua contoh jangan tersinggung. Dulu ente waktu belum nikah, waktu situ ini suami istri ya, waktu naksir, you beriman kan dia mau sama kamu. Begitu sudah mau, itu bukan lagi iman. Kalau udah dapet itu bukan iman. Maka bapak beriman lagi akan menikah, ya kan? Makanya doa, bandel, berantem. Tapi begitu menikah maka iman itu sudah sampai. Iman berikutnya ini kiri kanan putra putri. Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami punya anak, berdoa kan? Iya, dan bekerja, doa-doa nggak bisa beranak gitu kan, ya kan? Terus anak ini gede, beriman lagi supaya anak ini bisa sekolah. Saya nggak tahu apakah bapak ibu dulu lahir dari anak konglomerat. Kalau enggak, berarti dulu nimba, nyuci, ngepel, ya kan? Dengan uang yang seperti ini bisa nggak nyekolahin anak? Nggak bisa pak. Di mana-mana orang hitungannya gaji, apapun, saudara nggak bakal bisa gedein anak. Tapi dengan iman kita bekerja keras. Udah lulus SMA kan? Udah belum? Hah? Udah sarjana ya, saya tanyanya lulus SMA aja jawabnya iya. Langsung kasih tahu aja lulus sarjana. Nah ini ya, lihat lulus SMA pak. Coba kalau dipikirin dulu, bisa sekolahin anak? Nggak bisa, ya kan? Setengah mati. Tapi lihat iman membawa kita pada titik di mana kita mengharapkan itu dan ada, ya kan? Tapi iman juga mengalahkan orang-orang dunia. Alkitab bilang begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Untuk mengalahkan dunia itu kita harus kalahkan dengan iman. Kan bisa lagi pakai tenaga, saudara capek ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Selama saudara meyakini menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka sekeras apapun dunia kita tetap keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ini bukan ucapan belaka, bukan basa-basi pendeta nyeneng-nyenengin jemaat. Kalau lu belum merasakan kemenangan hari ini, itu urusan rumah Tuhan diberesin. Saya bilang nih, mudah-mudahan Pak Jokowi nonton. Makanya Pak kalau nanti masukin itu Instagram hashtag Jokowi, kalau itu @Jokowi, Sri Mulyani, ini dua-duanya orang pintar. Katanya Indonesia tahun 2023 susah ya kan? Bukan Indonesia, seluruh dunia, perang Ukraina, dolar naik. Boleh jadi muka lu pada nggak pegang dolar aja stres ya kan? Dolar naik. Sekarang udah mau habis, besok udah nyanyi lagi 17 Agustus. Makan nggak sehari 3 kali? Makan. Beli baju kan bu? Masih beli baju kan selama 7 bulan? Halo bu, jangan pura-pura diem, beli baju kan? Ulang tahun ke mall, lu beli baju, sepatu beli, betul nggak pak? Jadi nggak ada cerita kesulitan itu kalau kita beriman bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Makanya dunia punya cerita, Kristen punya cerita sendiri. Jangan haram ya dengan kata takdir. Enggak, takdir itu bahasa Arab kayaknya ya. Bahasa Indonesianya ditetapkan. Kita punya takdir yang nggak bisa berubah. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan kecelakaan, damai sejahtera. Maaf, mumpung karena dekat bu, karena damai sejahtera anak ini bisa jadi gede. Walaupun ada berantem wajar ya nggak. Saya sampai detik ini hampir setiap hari gue berantem sama istri saya. Bukan berantem tonjok-tonjokan, jambak-jambakan. Suami istri tetap aja ada korsletnya, ada nggak ketemunya dalam pola pikir, betul dong? Nggak bisa, halo darling, nggak bisa. Pasti Pak Gembala pengen begini, Ibu Gembala pengen begini. Itu namanya korslet kan. Tetapi kan nggak sampai ribut, nggak sampai pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, nggak sampai begitu. Justru
suami istri tiap hari berdebat itu, kita kalau positif, manusia menajamkan manusia, ya kan? Tapi kalau udah ribut gampar-gamparan, nah saya nggak ngerti deh. Mungkin setan jadi saksi pernikahannya. Kalau Tuhan tidak mungkin seperti itu. Jadi iman mampu mengalahkan semuanya. Nah, oleh karena itu tindakan apa yang harus kita lakukan agar tetap mengalami kemenangan iman di dalam hidup ini? Ya, harus ada tindakan. Saya belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis di dalam Ibrani pasal 11. Yang pertama ada seorang kakek tua, saya pernah di court khusus mengkhotbahkan orang ini, tapi ini sepenggal aja. Kakek tua ini melakukan tindakan yang luar biasa. Mari kita lihat. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang apa saudara? Iman itu belum kelihatan. Iman itu baru seperti angan-angan. Tapi angan-angan yang kita taruh bersama Tuhan saya pasti dapat. Lihat, mempersiapkan bahtera, menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia telah menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Perhatikan baik-baik, dia disuruh bikin bahtera yang belum pernah ada hujan. Saya pernah bilang itu zaman Nuh air baru dari mata air. Bagaimana menceritakan sesuatu yang belum pernah ada? Waktu bapak jatuh cinta sama ibu, terus bapak udah pacaran, bapak bilang ke temen, ke orang-orang, sekarang aku udah punya pacar loh. Terus orang bilang, gua nggak percaya kalau lu belum bawa dan kasih lihat. Karena segala sesuatu yang kita yakinkan kepada orang dan orang belum tahu, maka kita dibilang gila mungkin. Ya dulu pertama ada mesin fax, kita dibilang gila, mana mungkin tulis dari Amerika keluar di Harapan Indah, hurufnya sama loh, tanda tangannya sama. Begitu kita sudah lihat mesin fax, oh iya ya, sekarang orang nggak ada yang jualan mesin fax karena semua pakai handphone, cek bisa di print. Nah ya kan, jadi segala sesuatu yang dilakukan Nuh ini luar biasa. Nuh menjadi hebat karena dia berani percaya pada rencana Tuhan. Orang kalau mau menang dalam pertarungan hidup, yang pertama-tama dia harus tahu dulu rencana Tuhan itu apa. Untuk tahu rencana Tuhan, ya dia harus menyatu dong dengan Tuhan. Mana mungkin kalau saudara kita nggak percaya Tuhan terus mau tahu rencana Tuhan, yang ada kita tebak-tebak buah manggis. Ya, rencana Tuhan kita tahu. Nuh dengan iman menghukum semua orang yang menghina dia. Karena semua orang akan bilang, maaf kalau bapak gembala ini Nuh. Terus dia bilang, mah besok bangun kita bikin bahtera. Orang bingung di Harapan Indah, ini ngapain sih ini orang kok bikin beginian di Harapan Indah, jauh dari air lagi, bikin bahtera gunung lagi. Gila super saudara. Bu gembala jalan ke pasar, orang kan bilang, bu gimana pagi dia udah sembuh. Orang kalau beriman dianggap sakit loh saudara. Saudara kalau belum dianggap sakit belum beriman jangan-jangan. Ya ketika saudara beriman, saya yakin anakku pernah mikir gak anaknya jadi sarjana? Kan enggak juga pak, pengen doang, pengen. Terus kalau kita pikirin bisa stres, mati loh saudara. Tapi dijalani bersama Tuhan, udah selesai. Ini sebelah adiknya atau calonnya? Adik, belum ada kan? Berimanlah supaya ada, ya kan? Udah ada pak, nggak percaya, makanya bawa minggu depan. Gitu kan? Kan iman itu kadang-kadang mesti dilihat, gitu. Bukan Thomas yang salah, kita juga sama seperti Thomas. Apalagi kalau orang Batak, udah naksirnya setengah mati, dapat lagi dibawa, namburnya bilang, ini cantik sih pacarmu, ya tapi kok hidungnya agak pesek ya. Nah itu. Sementara dia ngomong begitu, anaknya belum laku semua, ngurusin pacar orang. Nah ya ibu-ibu ya jangan suka ngurusin pacar anaknya teman, urusin aja anak lo, laku juga belum. Nah ya, yang mau laku nggak usah urusin orang ya. Jadi yang pertama berani percaya pada rencana Tuhan. Dan kalau yakin itu rencana Tuhan, maka Tuhan pasti menyertai, betul nggak? Makanya di ayat selanjutnya dikatakan Abraham, ini orang-orang gila semua saudara yang ada di Ibrani pasal 11. Abraham menjadi orang yang luar biasa, pergi disuruh Tuhan ke tempat yang dia nggak tahu. Saya selalu bilang begini di gereja manapun, ingat pengalaman orang-orang di dalam Alkitab itu baiknya dipakai untuk menguatkan kita, bukan mengadopsi terjadi dalam hidup kita. Nggak boleh juga. Karena paling parah ini, Sarah aja umur 90 hamil. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, bener. Bagi kita banyak banget yang mustahil. Makanya saudara, maaf gitu, udah umur 65, ya kan, janda udah gurem gitu, kawin lagi mah udah gurem, ya kan, udah umur 67. Terus doa, kita kan pelayanan sama Tuhan, kita udah sampai ke pedalaman, mati-matian. Kita pasti deh Tuhan kasih keturunan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil.
65 nggak bisa beranak, saudara. Ya, kalau mau doa nih, satu gedung nih doa, ayo, nggak bakal beranak lu. Ya Sarah bisa, itu Sarah. Lu butet. Itu mesti dipikirin itu, saudara. Tapi beriman kayak Sarah boleh, tapi jangan minta, karena persoalan Sarah jauh. Kalau saudara bisa hidup seperti Sarah, umur 65 pasti hamil. Pasti. Ini nih saya kasih tahu nih, Pak Gideon aja bisa cerai sama istrinya. Kalau besok dia bangun, dia bilang gini sama istrinya, "Mah, sebetulnya udah sebulan Tuhan tiap malam datang mimpi terus. Suruh ngapain? Tapi enggak ada, saya mau uji, tanya semua hamba Tuhan." Kayaknya iya, kenapa? Tuhan suruh kita jual semua harta kita, bagi anak-anak, modal cuma 200 juta. Kemana? Pergi mak, katanya ke perbatasan Papua Nugini, penggembalaan baru. Nanti Tuhan kirim jiwa dengan modal 200 juta. Istrinya bilang, "Lu cinta Tuhan apa gila Tuhan?" Kita bilang, "Pak, jangan halu. Kalau Tuhan ngomong aja kita masih suka nanya, lu benar nggak?" Coba tiba-tiba Pak Gideon bilang, "Sorry ya semua ya, saya umumkan bulan depan saya mau di perbatasan tuh paling atas Papua Nugini sama Papua. Saya mau buka, Tuhan bilang dalam mimpi." Berbulan-bulan dia ngomong sebenarnya. Jadi saya suruh beli kayu doang, bangun, nanti ada jiwa datang sendiri. Semua pada bilang apa? Kumpul rame kayak di YouTube. Rumah lagu udah gila. Masa dia mau tinggalin, gila, padahal dia baru buka pelayanan setahun, gila. Nah itu kalau saudara, terus ibu ikut bapak, bisa beranak umur 65. Sarah itu, Abraham bangun tidur, saat kita pergi yuk. Sarah tuh cantik, saudara, janda juga masih laku. Dia ikut loh sama lakinya, betul nggak? Ikut. Ada ribut nggak? Enggak. Kemana? Kata Sarah. "Hani, kemana?" Nggak tahu. Nggak tahu lo. Ajak pergi yang nggak tahu. Lu diajak pergi ke Cirebon aja makan lu bisa nggak mau, iya kan? Enggak. Nah ini makanya. Yang kedua, lihat tindakan harus kita lakukan. Lihat apa yang dilakukan Abraham. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat. Ada rencana Tuhan, dia dikasih satu negeri, tapi nggak tahu di mana. Tapi ketika rencana itu diambil seperti Nuh, maka Tuhan akan menyertai rencana itu. Saya bilang dulu khotbah di sini, kalau ini Tuhan yang rencanain ibadah, maka Tuhan pasti menyertai. Mau berapa juga jiwa yang datang, bodoh amat. Gua kagak mau ngerti. Kalau ini fix, semua pengerja yakin ini dari Tuhan, ini bertambah. Yang lalu saya kesini cuma 15, sekarang ini udah lumayan nih, ya kan? Besok jangan-jangan pindah tempat karena udah nggak muat. Siapa yang tahu? Selama kita percaya ada penyertaan Tuhan, maka kita akan melihat apa yang menjadi tantangan hidup ini nggak ada masalah. Iman kita tetap menang waktu kita masuk dalam panggilan Tuhan dan kita percaya Dia menyertai. Abraham pernah buat salah nggak? Banyak salahnya. Tapi dia tetap kembali kepada Tuhan. Salah yang paling fatal adalah dia tidak mengakui Sarah istrinya. Karena dia takut dibunuh. Lo kalau ditanya adik gua, kalau suami gua dibunuh ntar lo diambil. Bohong begitu loh saudara. Itu keji banget. Dan istrinya, iya deh. Tuh, istri yang luar biasa. Makanya gua 90 hamil. Jadi tolong ya, jangan ikut-ikut. Ah bisa. Abraham juga, Abraham. Suami lo namanya Peter. Kalau nama lo Sarah sama Abraham, bisa lo hamil umur 90. Jadi tolong, imannya kita boleh pelajari. Bahwa saya yakin Bapak menikah dengan Ibu, rencana pernikahan ini diberkati, buktinya Tuhan menyertai anak ini. Makanya jadi anak tahu diri ya, bebain orang tua. Maaf ya Pak ya, biar saya nasihatin. Yang anak segini nih nggak tahu diri, kadang-kadang. Saya umur 57, saya gede di Senen. Saya tadi udah cerita. Saya tahu bagaimana bapak saya dulu kerja. Saya nggak tahu kerjaan bapak saya apa. Dari Batak sono datang merantau, kita nggak jelas lah. Ya kakek saudara ya, saudara tahu nggak jadi apa? Nggak tahu apa tuh tukang parkir, nyolong, nggak nyopet. Pokoknya kita gede, beranak wisuda. Jadi saya harus tahu diri gitu. Bapak saya dulu susah setengah mati. Makanya naik kelas dia minta kado. Pikir nih anak-anak. Saya dibilang, anak lo naik kelas kasih kado. Ngapain? Naik kelas kasih kado, nggak usah naik aja. Ajaran saya ngaco nggak? Ngaco menurut saudara, ajaran saya benar. Kenapa? Kau di sekolah ini memang harus naik kelas.
Masa lu naik kelas gue upahin, yang gak usah sekolahin aja Pak. Gue mau tahu, iya dong. Jadi itu budaya-budaya yang ngaco juga. Justru anak tahu bersyukur. Papa gue baik ya, gue disekolahin supaya gue nggak on. Gue wajib dong naik kelas. Hadiahnya apa? Nanti dari Tuhan. You bekerja, you dapat duit. Ya kan, jangan lupa memberkati banyak orang. Enak ya, kasih tahu ya, tahu diri. Enggak, ini nanti diputar anak saya nonton, tahu diri. Kalau naksir cewek yang setara aja, udah nyampul naksir yang di hotel, lu dihina ntar. Dengerin baik-baik. Tuhan itu kasih semua yang setara. Lu udah di sini, kawin main segini, lu jadi fanfo udah. Lu jadi apa? Ketemu mertua minder, gua kan orang susah, makan pakai garpu sendok nggak bisa, kawin deh sama orang kaya, susah. Saya nggak larang. Biasanya semua itu udah setara, pas. Jangan suka-suka lompat pagar, menderita. Yang perempuannya, lu dengar ya? Dapat cowok yang biasa aja, kalau kaya beda dikit aja. Ketinggian tuh nyanyi. Ibu benar katamu agar aku jangan memilih dia. Gaun biru pengantin berdua ribut suami istri. Udah gue bilang jangan dikawin sama dia. Kau matre kau memang kau itu ribut. Makanya kalau yakin Tuhan panggil kita, yakinlah Tuhan akan menyertai. Ini Abraham memenangkan pertarungan yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang ini sahabat gua nih. Karena imannya ini gua anggap dia memang luar biasa. Imannya menjadikan dia hidup benar. Yang ketiga, kan Tuhan itu merencanakan Abraham jadi satu bangsa. Lalu mulai punya anak, punya nggak usah ribut, Ishak Ismail. Nah itu orang-orang kampung tuh ya yang ribut-ribut gitu. Lalu sampailah ke tanah perjanjian, tanah perbudakan di Mesir. Tuhan ingat, kalau saya punya rencana kau menjadi bangsa besar, maka saya akan menyertaimu. Maka dipakailah Musa dari Lewi, suku Lewi ya Musa ya, keluar disertai 40 tahun. Walaupun dalam perjalanan jatuh bangun, Tuhan tetap Tuhan yang setia. Kalau Tuhan sepertinya meninggalkan mereka kalah dalam perang, itu Tuhan sedang ajar bahwa tanpa Tuhan kau gak bisa lakukan apapun. Lalu mati Musa, Yosua nerusin. Lihat, perhatiin baik-baik. Dia rencanakan datang balik ke Kanaan, dia sertai 40 tahun. Yosua tidak mau menyia-nyiakan. Karena ketika Yosua menerima tongkat estafet, Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut. Yang penting renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jalanmu jangan ke kiri ke kanan, supaya kau berhasil dan beruntung. Saya selalu bilang, berhasilkah kau sampai ke gereja? Berhasil, belum tentu kau pulang beruntung. Ngerti? Bukan untung cien. Orang yang masuk ke gereja berhasil, dia pulang menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan, dia beruntung. Kenapa? Karena akhir pekan ini ditutup dengan sukacita, dan hari Senin besok kau bekerja dengan sukacita. Sepanjang minggu ke depan kau akan keluar sebagai pemenang. Makanya begitu sampai di depan tembok Yeriko, dia bingung, buset temboknya gede banget, setinggi hotel ini mungkin. Bagaimana ngerubuhinnya, saudara? Kita mau perang, kita naik manjat, udah dilemparin minyak ya, zaman lu minyak terus dipanah pakai api, mati kita semua. Tuhan, kita betul dong kata 10 orang, kita cuma belalang, gak bisa kita masuk. Saudara tahu Tuhan cuma bilang apa? Kalau aku sudah bawa kau sampai ke sini, maka kekuatanku akan kunyatakan. Tuhan cuma bilang ini, panggil tuh singer WL, pemain musik, muter-muter aja nyanyi seminggu, muter-muter, disuruh dia muter-muter next one nih seminggu nyanyi, nggak bakal rubuh, nggak bakal. Makanya jangan suka adopsi mujizat orang, tapi imannya boleh kau adopsi, ya kan? Aduh, gimana nih? Ini anak muda ini lagi naksir cewek, gua pakai ayat ini, dia puter-puterin loh rumah ceweknya 7 kali sehari. Pasti calon mertuanya bilang gini, ganteng juga yang naksir lo ya, tapi gue gak mau kawin orang gila. Setan aja gak pernah muterin 7 kali. Enggak, tapi lihat, percaya pada kekuatan Tuhan, itu yang dilakukan bangsa Israel. Bayangkan apa yang dilakukan mereka pada bagian yang ketiga. Lihat, tembok ini rubuh. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya kan, waktu saya kecil sekolah minggu ada lagunya, berkeliling 1 kali, berkeliling 2 kali. Belum lahir lagu ini, nah, jangan ikutin, makanya lu belum Kristen, bahkan sama bapak lu belum tobat dulu ya kan. Iya kan, masih nyembah pohon ya kan. Tembok Yeriko, itu ada lagunya saudara. Ini luar biasa sekali.
Mereka melakukan ini karena mereka berani percaya pada kekuatan Tuhan. Hari ini saya mau saudara kalau mau jadi orang Kristen yang mengalami kemenangan-kemenangan iman, percaya ada kekuatan dari Tuhan. Bukan cuma nyanyi kekuatan di hidupku, nyanyi jago, begitu mengalami bingung. Ya kan? Zaman sekarang udah jangan seremonial lagi. Zaman sekarang memang membuktikan iman dengan keluar dari rumah Tuhan, orang lihat kita hidup berbeda. Ya kan, kalau cuma jago ibadah tuh banyak tuh, nanti di court rame. Di mana rame? Saya udah bilang nih 2 bulan ini, untung nih Tuhan ingetin. Saudara, sekarang ke gereja itu jadi tren. Gereja itu bukan tempat orang mengalami Tuhan. Sedikit orang mengalami Tuhan. Gereja tuh menjadi sesuatu lifestyle, apalagi di Jakarta, di mall yang gede. Orang bisa bangga, lu gereja di mana? Di gereja A, mallnya gede, pulang ngopi, cewek-cewek keren-keren, cowok keren-keren, iya asik lu, tapi gembalanya nggak kenal. Saudara mesti kenal nih sama gembala, baru saudara bergereja. Sorry ya, jangan tersinggung. Kalau saudara pergi, kok ke gereja keren, lu kenal gembala? Nggak, ngapain lu di situ? Terus kemarin nonton bioskop, betul nggak saudara? Gereja tuh, maaf Pak, saya juga nggak setuju kalau Bapak berdoa minta 1000 orang, cukup nih 200 orang, tapi kenal semua. Wih, sedap itu saudara. Tadi saya ngobrol nih sama bos yang jemput saya. Kita belajar manajemen dari gereja yang sehat. Mereka kenal semua satu sama lain. Lu sakit bu, lu telepon. Pagi Dion saya sakit. Pagi Dion nggak bisa. Ada timnya datang. Itu baru gereja. Tapi kalau Pagi Dion sakit, di mana rumahnya? Gang Ingkit. Aduh. Giliran rumahnya di mana? Pondok Indah, bersih juga datang. Pakai nasihat, banyak doa, minum air putih ya. Soalnya pulang kayak pretani gede. Kalau Gang Kingkit kita yang mesti ngasih, beli beras ya bu, beli beras. Nah, tapi kalau gereja nih, kita nih misalkan 200 kakak aja kenal semua. Duit bukan lagi hitungan, waktu bukan lagi hitungan. Kenapa? Karena lu, gua lu. Ini gereja keluarga. Bukan nggak boleh ya 1000 orang Pak, maaf Pak, boleh. Tapi dari kecil ini kita harus saling kenal. Itu baru ada kekuatan ya. Saya juga pengen lah ini besar, tapi lebih baik 200, 250 kenal semua, itu keren. Jangan main arisan, ntar ada yang gak bayar ribut akhirnya bubar. Udah minta duluan, tarikan ke-6 hilang. Di WA ganti nomor, udah gak usah. Gereja gak usah ada kegiatan arisan. Kegiatannya kumpul, duit 20 ribu. Minggu depan 20, 40 nongkrong di ngopi rame-rame sambil sharing firman Tuhan. Tadi saya bilang Pak, 3 hari sebelumnya saya bilang kalau 4 hari saya mau lah main ngopi, ngobrol. Saya seneng lah begitu-begitu. Itu penting saudara, jangan hari Minggu pulang. Habis itu lu bingung sendiri. Karena Minggu boleh ketemu. Kalau nggak bahas Alkitab secara formil, duduk-duduk, ya kan? Masa 20 ribu aja nggak ada, ya kan? Lu minum teh aja. Pahit tambah terus nggak apa-apa. Refill, pulang hitam tahu. Nah yang keempat, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Nah ini kita keluar dulu dari Ibrani pasal 11. Ini soalnya mau jam 9, ntar lagi Pak Yohanes telepon, ya kan? Di sana pas sudah salum, ya kan? Nah, saudara lihat apa yang terjadi. Yesus pernah dalam satu peristiwa, ketika dalam satu perikop cerita, dia melakukan 2 mujizat yang hebat. Di mana saudara? Saudara pasti nggak tahu. Coba di mana kan? Makanya belajar, baca Alkitab supaya nggak bingung. Dibilang Tuhan 3, Tuhan 2, Tuhan 1, bingung semua kan? Ya kan? Nih saudara lihat, waktu Yesus datang, ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Saudara mesti tahu, kalau di Israel menjadi kepala rumah ibadat, ibaratnya tuh ini kan gembala, ada kepalanya gitu, kayak kepala sekolahnya. Bapak ini pokoknya ngurus semua gitu kan. Itu minimal khatam tuh Taurat. Pinter saudara, bukan orang abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Waktu Yesus jalan, Alkitab menulis dia datang tersungkur loh, menyembah. Itu harga dirinya habis banget. Orang lain agamanya Yahudi bilang, lu ngapain lu? Gila, kan kita tahu Yesus anaknya tukang kayu. Lihat apa yang ditulis di dalam Alkitab. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Perhatikan baik-baik. Saya misalkan Yesus tiba-tiba Pak Gideon datang tersungkur depan kaki saya, di depan lu. Harga dirinya habis nggak? Habis buat lu, tapi buat Pak Gideon mungkin enggak. Kenapa? Karena dia butuh sesuatu dari Tuhan Yesus. Dikatakan dia memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya. Apa sih yang dia minta? Letakkan tanganmu supaya selamat. Ya kan? Yesus tuh, orang datang, bu,
Sekarang pendeta hebat, udah kayak Yesus mau datang asisten, jangan ganggu. Wah, kalau Pak Gideon udah bilang gitu, WA saya Bu ya. Mumpung masih begini dikasih tahu, ya betul kan ada kan? Saya nggak perlu sebut nama, dia jalan udah kan. Waduh, saya di Surabaya bilang, Pak emang ada orang kudus? Ada di Jawa. Enggak, katanya pas yang mau deketin gembala, jangan Bapak kudus gini, mau khotbah nggak perlu diganggu. Aduh, Yesus tuh lihat. Yang datang juga orang terpelajar loh. Ya, Yesus apa sih ngomong? Enggak. Yang saya pelajari di sini adalah lihat. Yesus cuma bilang begini. Yuk kita jalan. Ya, sorry pakai bahasa yang gampang. Waktu dia jalan, makanya ada peristiwa yang hebat. Ada perempuan yang menstruasi nggak sembuh-sembuh, pendarahan. Orang tuh kalau pendarahan najis. Ya sama makusta, kalau jalan dia mesti najis bau, nggak bakal bisa ada di kumpulan Yesus. Dan dia nekat loh, dia terobos karena nggak ada orang yang mau tolong. Dan kalimatnya kan bilang, nih gue jamah aja nih ujung bajunya gue sembuh nih. Wah, gila nggak saudara? Nggak ada yang tolong. Waktu dia jamah, dia sembuh. Kan bayangin nggak? Bayangin nih ya, kalau saudara lagi minta tolong gembala ke rumah doain anak lu udah sekarat, lu pengen buru-buru kan? Pengen. Kita aja kalau istri mau naik dokternya dokternya gila nih nggak datang, dokternya cuma telepon suntik 2 kali gitu nggak datang tuh dokter. Ada dokter nggak sini bertobat loh, bayarannya sama lagi, suntik. Pak kalau ada di sini mahasiswa kedokteran dari kecil mesti dididik tuh jadi benar. Jangan udah gua kan spesialis habis 600 juta balikin kapan, berarti tujuannya udah salah. Orang menjadi dokter itu mengabdi ya saudara ya, nanti baliklah duit itu kan juga dibayarin berkat Tuhan. Paling bahaya tuh dokter bayi, bener nih kalau ada saudara dokter suka banget bayi sembuh itu suruh balik lagi minggu depan dia takut lidahnya kalau kuning nopek lagi 200 puskesmas. Rumah sakit swasta saya punya anak saya bilang ini mahal banget, minggu depan lagi datang 400, besok ya dok udah sembuh, udah sih tapi biar aman datang lagi 400 lagi. Pas kita keluar dokternya ke depan cuma tanda tangan sales obat semua, betul nggak Bu? Waduh, sorry ya kalau ada yang nonton dokter ya. Kalau lu Kristen, lu dokter, jangan seperti itu, saudara. Ada berkat Tuhan. Lihat, waktu Yesus dipegang, Yesus bilang begini, siapa nih yang pegang? Petrus bilang, Allah GR lu orang rame begini, ketabrak dia semua enggak lain nih. Kenapa? Ada tenaga. Terus si cewek ngomong, nah saya nih, habis kok gimana dong? Ya kalau gue pegang gue yakin sembuh, Yesus bilang, wih hebat lu, iman lu sembuh, ya udah. Apakah itu 5 menit terjadinya? Enggak, mungkin 1 jam. Orang banyak, Yesus berhenti, orang rame. Kalau zaman sekarang tuh selfie, rame lah pokoknya. Yesus yang sombong kan pasti anak buahnya kan. Lihatnya kalau Jokowi jalan, yang sombong siapa? Ya kan, yang dikit ini, Petrus dia paling sombong. Udah gitu Yesus pulang tidur, dia nanya, PK-nya ada nggak? Petrus tuh yang nanya. Yesus nggak pernah nanya, betul nggak? Ada nggak di Alkitab? Yesus sembuhin orang, babi-babi pindah tidur. Yang belagu siapa? Semua stafnya. Hati-hati makanya yang stafnya Pak Gembala jangan pada belagu makanya. Terus tanya loh, udah panggil Gembala gua bilang thank you doang, kasih PKK enggak? Begitu, gua tahu diri tuh keluarga. Nggak boleh saudara, biarin aja dia nggak tahu diri sampai dia ketemu dirinya sendiri kan? Saudara lebih loh 1 jam. Apa sih? Yairus bilang, Yesus, lo ke rumah gua dong, lo pegang kepala anak gua aja, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang sosok aneh-aneh lah gitu kan. Sekarang kan banyak yang aneh-aneh ya menyembuhin orang. Bayangin gak waktu Yesus ngobrol, ada di mana Yairus? Coba deh, lo lagi pengen ketemu gembala buru-buru, terus di tengah jalan gembala diajak ngomong sejam, lo di mana? Lo pasti bilangin, sok tahu banget gembala, kayak dia doang aja yang bisa doain anak gua. Kita cabut-cabut dah, cari aja pendeta lain. Gak jelas lu, enggak lo, gak ada ditulis. Saya yakin waktu ngobrol Yairus diem. Dia diem. Udah selesai kan? Udah, yuk kita jalan, kata Yesus. Waktu jalan orang bilang ini, Yairus, ngapain? Yairus menunggu loh, hebat. Dia tunggu Yesus bilang jalan, ayo, nggak pakai gini. Pet, lu bilangin dong lama banget Yesus, gua kepret gede aja. Jujur nih kita pendeta kalau dibegituin bingung loh saudara. Ya kan? Tapi saya nggak bingung, saya udah teruji. Ya kan? Nggak bingung. Kalau lu kaya mau beli-beli gua terlambat salah gitu ya. Kalau mau kaya jangan jadi pendeta. Ya, pendeta nggak boleh kaya raya. Dari mana duitnya? Orang ngoceh cuma segitu doang dapetnya. Ya nggak bisa. Mau gimana? Kalau mau kaya jadi pengusaha. Betul ya Bu? Jangan doain anak jadi pendeta. Nggak bakal kaya Pak. Cukup iya. Benar. Pendeta tuh kaya enggak, miskin enggak. Pokoknya dia cukup. Buat sekolah ada.
Mau liburan ada aja gitu. Bukan punya duit, enggak juga, biasa aja. Mau makan tadi ada, mumpung buat protein tambah telur 4 loh. Kuningnya 1, 4 dadar tuh saksinya ada. Sama bubur mah kecil aja tapi protein kan. Sampai waktu jalan ke sana, saya melihat bahwa Yairus ini orang yang tidak suka memaksa waktunya. Dia ikutin waktunya Tuhan. Makanya kalau Tuhan sudah merencanakan, Tuhan pasti menyertai. Di dalam penyertaannya dia pasti kasih kekuatan untuk engkau menunggu waktu Tuhan. Saudara, prinsipnya sederhana. Jangan paksa waktumu ke Tuhan, tapi paksalah dirimu menerima waktunya Tuhan. Jangan paksa maumu sama Tuhan, tapi paksalah maunya Tuhan terjadi dalam hidupmu. Itu berbeda. Gua mau Tuhan punya mobil, Tuhan bilang, tapi balik, Tuhan, gua tunggu lu kasih mobil. Sampai kapan? Sampai mati nggak ada mobil juga kata Tuhan. Emang lu tidak membutuhkan mobil. Rumah lu ke kantor cuma jalan kaki cukup. Nanti lu gara-gara bayar pajak mobil lu ribut sama bini. Jadi itu bukan ukuran kaya, saudara. Ingat ya, mobil, rumah besar itu bukan ukuran kaya. Ukuran kaya adalah ketika kau bisa bersama keluargamu bersuka cita, mengatasi setiap persoalan. Duit dompet kulit ketemu kulit, cuma ada KTP sama BPJS, nggak ada urusan tuh. BPJS juga nggak bayar 4 bulan, nggak masalah. Yang penting waktu kita tahu bersyukur, kita orang kaya, Bapak Ibu. Mau berapapun duit saudara, makan sehari 3 kali, rakus-rakus banget, serangan jantung, asam urat, tenggorokan perih, susah buang air besar, minum larutan penyegar. Saya biasa aja. Jika dilihat berani percaya, maka kita bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, kita harus berani untuk lakukan ini. Hari ini kau pulang, kau mesti bilang begini, benar gak iman saya menang sama dunia? Benar gak saya ikuti rencana Tuhan? Benar gak sih saya rasakan ada Tuhan menyertai? Benar gak sih saya benar-benar menghadapi tantangan di kantor, di kampus, di keluarga, di gereja, di persekutuan punya kekuatan lebih? Kekuatan yang Tuhan berikan itu kekuatan supranatural. Kekuatan supranatural itu bukan yang awan-awan ada jin, bukan. Supranatural berarti melampaui kekuatan normal saudara. Kan ada orang gini, dia latihan angkat besi cuma kuat 100 kilo. Ketika dia olimpiade tiba-tiba bisa 105, itu supranatural. Karena besok dia ulang lagi, dia gak akan pernah bisa. Makanya rekor dunia tidak gampang dipecahkan. Nah, begitupun kita menghadapi hidup ini, ada sesuatu yang supranatural yang kita nggak nyangka. Lo nggak nyangka dulu mau sama lo, itu sih bukan supranatural, ke dukun kayaknya. Ya, ada kekuatan Pak, membesarkan anak ini capek Pak kalau kita ikutin, ya nggak, ngos-ngosan juga, minta uang jajan lagi kalau kita nggak kasih. Ya bener loh, saya nggak tahu kalau kau tanya bapakmu jujur sama mamamu, mungkin dia ada tidak makan enak demi kau makan enak. Saya ngalami itu Pak, nih semua nih di video nih, ini biar anak saya tahu diri nih. Saya bisa nggak makan loh di mall supaya anak saya makan Pak. Dulu saya orang cerita begitu, saya nggak percaya, dan saya ngalami. Saya bilang sama istri saya, gila, gue duit tinggal 300.000 buat anak berdua. Anak sekarang kan udah tahu nggak tahu diri kalau pesen. Mungkinnya kayak besok mau mati aja. Papa nggak makan, enggak, Papa mineral aja. Saya ngalami loh. Keluar beli roti aja tuh di minimarket, makan sama dia, anak gue senang. Itu terjadi tuh. Kalau gue terusin bisa nangis loh jadi orang tua. Sadar ya, apes deh lu duduk di situ. Tapi ini cara Tuhan mungkin Pak kasih tahu anak sekarang. Dan ini ada videonya biar anak-anak generasi muda tuh mesti tahu. Kalau kau jadi orang tua, kau akan ngalami seperti itu. Kenapa sih saya ngomong sampai sentimental gini? Karena umur saya udah 57, kalau orang udah makin tua, udah deket-deket mati kan? Jadi beda. Saudara lihat, yang udah umur 57, 58, dia nyanyi nih, dia lompat, bangkit, kita udah gak tertarik. Dulu 20 tahun lalu gue kayak orang gila. Kenapa? Umur gak bisa dibohongin. Kita tuh lebih senangnya lebih dekat Tuhan, ya Tuhan tiap jam. Kalau udah tua tuh lagunya teduh-teduh, ya kan? Iya, Engkaulah yang memberi. Kami persilakan petugas tutup peti. Ya itu. Tapi itu kenyataan itu. Tapi percayalah ada waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara pikir gereja ini, walaupun saya nggak tahu nih, saya bukan sok tahu lah Tuhan ngomong, gereja ini emang dibikin sesuai waktu saudara? Enggak, bukan sesuai waktu Pak Gideon. Ini waktunya Tuhan gereja ini ada. Nggak mungkin. Lu boleh berencana, lu paksa ini tutup,
Tapi kalau kita paksa ikut waktunya Tuhan, gak akan pernah tutup. Lihat kiri kanan saudara, bilang iman kita menang. Nah, hari ini kita belajar, saudara. Kemenangan iman kita terjadi jika kita berani untuk percaya. Percaya pada 4 prinsip sederhana. Yang pertama, percaya pada rencana Tuhan, percaya pada penyertaan Tuhan, percaya pada kekuatan Tuhan, percaya pada waktunya Tuhan. Anak muda jangan lupa follow Instagram Pak Pendeta ya. Ntar malam ada giveaway ya. Pak Pendeta mau retreat ke Kuala Lumpur, kalau lo masuk bisa dapat diskon ya kan. Ya, jadi biarlah empatin saya retreat di luar negeri, bukannya sok gitu. Habis kemana? Ke kota bunga wisata 6 jam pulang pergi ke Belek Kencing lagi. Ke Malaysia cuma 2 jam, kayaknya sama. Dulu pada nabung lah pergi Bapak Gembala ke sono, benar. Sama tiketnya mau ke Medan, mahalan ke Medan. Apalagi ke Manado 3 juta, ke Kuala Lumpur cuma 1,6. Jadi sebetulnya sama aja, cuma lebih enak aja di fotonya gitu kan. Nah, gitu. Jadi ini menjadi perkembangan bagi kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Saya pada penyertaan Tuhan seperti Abraham terus bertahan sampai umur 100 tahun dan janji Tuhan terpenuhi. Atau mungkin waktu kau percaya dalam penyertaannya dan di titik akhir finish kau gak yakin ada kekuatan supranatural yang Tuhan berikan dalam hidupmu sehingga kau ragu. Atau mungkin imanmu kalah karena kau paksa apa yang kau mau kepada Tuhan, bukan sebaliknya kau paksa maunya Tuhan supaya terjadi dalam hidupmu, yaitu mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan mau. Saudara, 4 prinsip ini kalau jadi doamu siap masuk dalam penyertaan Tuhan, percaya ada rencana yang baik, ada kekuatan, ada waktu yang tepat. Kau boleh tunduk kepalamu, tutup matamu, kau berdoa. Kau taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa 1 menit aja. Kau katakan, Tuhan aku tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang susah, bahkan dari dulu dikatakan hari-hari yang jahat. Tapi ketika aku taruh tangan kananku di dada, aku percaya bersama dengan Kristus saya cakap menanggung segala perkara. Oleh karena itu aku yakin Tuhan, kalaupun aku jatuh gak tergeletak, karena Kau Tuhan yang memelihara hidup kami. Kau selalu menidurkan kami di rumput yang hijau, memberikan minum di air yang tenang. Sehingga hari ini kami percaya kalau Tuhan punya rencana, Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti kasih kekuatan dan waktunya tepat. Terima kasih Bapak, kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Setiap kau yang taruh tangan kananmu di dada, mari bersama dengan saya angkat tangan kiri kita tinggi-tinggi, kita berdoa. Bapak, kami angkat tangan kami karena kami ingin mengatakan kami menyerah. Kami gak tahu menghadapi dunia yang keras, tapi kami percaya ketika kami angkat tangan tanda kami menyerah.